Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, barokah umur, dan kesempatan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan judul materi yaitu penyajian data statistik dalam bentuk tabel dan diagram. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data statistik dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu yaitu apa yang dimaksud dengan penyajian data. Penyajian data yaitu merupakan suatu kegiatan pembuatan laporan dalam tampilan yang sistematis untuk keperluan penganalisisan sehingga mampu memberikan informasi yang bermakna dan mudah difahami. Jadi artinya di sini penyajian data yaitu merupakan pembuatan laporan ya, baik yang dibuat oleh perorangan ataupun tim yang tampilannya dan penyusunannya secara sistematis, atau ada langkah-langkah sistematis atau ada langkah-langkah atau prosedurnya gunanya untuk memberikan informasi sehingga orang yang membuat laporan di sini dapat dengan mudah menyampaikan penyajian datanya secara jelas, dan sehingga orang yang membacanya atau menyimaknya juga bisa memahami dengan mudah ya. Untuk selanjutnya, bentuk penyajian data kurang lebih ada dua, yaitu penyajian data yang pertama bentuk tabel, yang kedua bentuk diagram. Tabel di sini ada tiga, yaitu kurang lebih ada tiga: tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi, dan diagram ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram titik atau garis. Nah, kita perhatikan gambar di samping ini ya. Ada tabel, contoh tabel di sini pada tahun 1996 jumlah ton. Jadi mungkin di sini jumlah pemasukan atau jumlah pengeluaran ada 40 ton. Ada 35 ton, ada 30, ada 45, ada 50. Dan di sini juga ada contoh bentuk diagram. Nah, di sini kita lihat bentuk diagramnya di sini bulat atau berupa lingkaran, maka disebut dengan diagram lingkaran. Kita perhatikan di sini ada persentase, ada 20%, ada 25%, ada 22,5%, dan selanjutnya. Tentunya orang yang mau membuat diagram lingkaran di sini tidak semudah yang kita bayangkan, karena di sini melalui cara atau prosedur atau langkah-langkah yang secara sistematis. Yang pertama, kita menentukan persentasenya. Setelah persentasenya kita tentukan sudutnya. Jadi pembuatan besar ya. Jadi maksudnya sudutnya ini ya, seperti yang warna hijau, warna kuning ini. Kenapa kok beda? Jadi di sini cara mencari itu kita harus menggunakan rumus, ada langkah-langkahnya. Jadi pembuatan sudutnya di sini atau mencari besar sudutnya di sini menggunakan rumus. Kalau yang di sini 20% di sini kita menggunakan rumus juga, cuma dikalikan. Jadi jumlah frekuensi yang ada di sini, banyaknya frekuensi yang ada di sini dibagi jumlah total jadi 100%. Kalau yang sudutnya di sini berarti kita harus dikalikan dengan 360 derajat, karena jumlah secara keseluruhan atau total dari lingkaran di sini sudutnya itu 360 derajat. Kalau yang di sini 20 sampai ditambah 25 ditambah 22 dan seterusnya, ini jumlahnya harus 100%. Seperti itu. Ya, di sini salah satu contoh bentuk tabel dan bentuk diagram. Diagramnya diagram lingkaran, tabelnya tabel biasa atau tabel garis kolom atau baris kolom ya. Nah, untuk lebih detailnya di sini kita lihat bahwa tabel di sini ada yang saya kasih warna putih dan diagram ada yang saya kasih warna putih juga. Maksudnya di sini, jadi penekanan dalam pembahasan yang sekarang
saya tekankan pada atau lebih fokus pada tabel distribusi frekuensi dengan diagram lingkaran. Jadi kalau yang lainnya ini sebagai pengetahuan saja, dan kayaknya di sini materinya ini tidak terlalu sulit ya, cuma sebagai pengetahuan seperti diagram batang, diagram titik dan garis sebagai pengetahuan. Tapi yang akan kita bahas secara detail, insya Allah ada dua tabel, yaitu yang diambil tabel distribusi frekuensi, yang diagram diambil diagram lingkaran ya. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada tabel baris kolom. Tadi yang dijelaskan tabel yang pertama, tabel baris kolom. Nah, apa tabel baris kolom? Tabel baris kolom digunakan untuk menyajikan data tunggal dengan satu kategori. Nah, data tunggal ini maksudnya ya. Jadi datanya tidak berkelompok. 2011. Jadi datanya cukup 2011. 2012 datanya cukup 2012. Tapi kalau misalkan data kelompok, maka 2011 sampai dengan 2012 atau 2011 sampai dengan 2013. Jadi bentuknya interval atau kelompok. Dan di sini data baris kolom di sini bukan kelompok, jadi data tunggal dengan satu kategori. Maksudnya di sini banyaknya mobil terjual. Nah, ini cukup satu kategori. Kalau misalkan ada dua kategori, maka di sini mobil A dan mobil B. Kalau dua kategori. Kalau misalkan tiga kategori, banyak mobil yang terjual, mobil A, mobil B, dan mobil C. Nah, di sini tabel baris kolom di sini cukup satu data tunggal, data yang di sini, tahun di sini, dan satu kategori. Kita ketahui bahwa yang ke bawah, tahun yang ke bawah ini namanya kolom. Banyak mobil terjual sampai dengan 55 ini kolom. Jadi ada dua kolom. Kalau baris, ya ini yang ke samping. Jadi yang horizontal. Kalau yang vertikal itu kolom, kalau yang horizontal itu baris ya. Row kalau di pembuatan tabel. Jadi 2011 sampai 28.000, 2012 sampai 25.000 dan sekian. Nah, ini yang horizontal inilah yang dimaksud dengan baris. Kalau yang kolom itu yang ke bawah. Selanjutnya, tabel kontingensi ya. Tabel kontingensi di sini adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan data tunggal dengan lebih dari satu kategori. Jadi datanya data tunggal, misalkan di sini laki-laki, berarti datanya cukup untuk laki-laki. Kalau yang kedua cukup untuk perempuan. Jadi tidak dicampur, ya, tidak antara laki-laki dan perempuan. Tapi di sini laki-laki semua. Kalau yang di sini perempuan semua. Makanya disebut data tunggal dan lebih dari satu kategori. Contohnya di sini tingkatan sekolah. Nah, kategorinya untuk SD, kategorinya untuk SMP, kategorinya untuk SLTA atau SMA. Nah, makanya di sini disebut tabel kontingensi karena kategorinya lebih dari satu, yaitu kategori SD, SMP, dan SMA. Baik, untuk selanjutnya, tabel distribusi frekuensi. Nah, apa yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi? Yaitu tabel distribusi frekuensi yang digunakan untuk menyajikan data kelompok dengan satu kategori. Nah, data kelompok itu yang mana? Ya ini, interval. Nah, makanya di sini ada interval-interval. Setiap interval memiliki nilai frekuensi. Nah, interval atau kelompok berarti nilai kelompok dari 51 sampai dengan 60. Jadi yang mendapatkan nilai, contohnya di sini tabel di atas ya, keterangan di atas, nilai ulangan siswa kelas 7B, nilai 51 sampai 60, ada berapa orang? Nah, ini yang dimaksud dengan frekuensi, ada 5 orang. Makanya di sini disebut kelompok karena antara 51 sampai dengan 60. Tapi kalau misalkan di sini cuma 51, di sini 60, di sini 71, nah itu bukan tabel distribusi frekuensi lagi ya. Berarti masuk data tunggal. Kalau sudah data tunggal bukan data distribusi frekuensi, karena di sini data distribusi frekuensi di situ adalah data kelompok ya, ini ya, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80 dengan jumlah banyaknya siswa yang dapat nilai 51 sampai 60 itu 5 orang, 61 sampai 70 itu 8 orang, dan ketika dijumlahkan keseluruhan berarti banyaknya siswa di sini yang mengikuti ujian, yang mengikuti ulangan berarti ada 50. Itu ya. Ini yang akan dibahas kita dari insya Allah akan lebih detail pada pembuatan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Di sini pengetahuan tentang diagram batang. Perhatikan, ada diagram batang merupakan salah satu jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk bar atau persegi panjang. Anda tentunya tahu persegi panjang ya. Jadi ada lebar, ada tinggi ya di sini. Ada panjang, ada lebar ya. Di sini.
Nah, ini bentuknya yang warna kuning, warna biru, hijau, dan merah ini kan bentuknya persegi panjang. Dan tentunya di sini yang paling bawah ini yang horizontal ini menunjukkan tahun, yang vertikal ini ke atas menunjukkan jumlah peserta lomba. Jadi pada tahun 2007 ada lebih dari 20 peserta. Nah, ini kan perkiraan ya. Ini kalau di tengah di sini biasanya kan 20, 25. Tapi di sini tidak sampai 25, perkiraan berarti sekitar 22 atau 23 atau 21 peserta. Kalau yang tahun 2008, karena di sini tidak sampai dengan 30, kita tarik garis titik-titik, ini sekitar 28 atau 29 peserta. Dan biasanya biar tidak bingung orang yang membaca ini, dalam membuat tabel diagram membuat diagram batang, maaf bukan tabel ya, diagram batang di atasnya persegi panjang ini dituliskan. Jadi misalkan di sini 22, maka di sini di atas tabel di sini di atas diagram, maksudnya di atas gambar yang merah di sini 22, di atasnya yang warna hijau di sini 29, di atasnya yang warna biru di sini dituliskan 42. Nah, karena di sini cuma perkiraan ini ya, karena tidak ditentukan di sini 42. Yang warna kuning juga tidak sampai dengan 50, maka perkiraan 49. Jadi ditulis 49 di atasnya tabel di sini ya. Di atasnya diagram, maksudnya diagram batang ya. Di atasnya gambar yang kuning di sini ditulis 49 ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran merupakan suatu diagram yang menyajikan nilai atau data dalam bentuk lingkaran. Makanya di sini disebut diagram lingkaran karena bentuknya lingkaran. Nah, di sini tentunya ada bagian-bagian atau isinya berapa persen. Jadi ada 24, ada 16, ada 28 dan seterusnya. Dan ini kalau dijumlahkan, ini jumlahnya 100%. Dan penentuan di sini ya, yang coklat di sini kan ini paling lebar. Ini berarti jumlah sudutnya besar sudutnya ini paling besar. Dan tentunya kalau orang membuat diagram lingkaran di sini tidak serta-merta atau masih melalui langkah-langkah secara sistematis. Yang pertama, menentukan tabelnya seperti yang dibahas tadi ya. Tabelnya ditentukan, setelah tabelnya tentukan persentasenya. Jadi untuk yang warna coklat ini persentasenya berapa? Jadi jumlah data yang ada di coklat ini misalkan 7, misalkan ada data secara keseluruhan misalkan ada 20, dan kebetulan di sini yang coklat di sini mungkin ada 8, maka 8/20 kali 100%. Maka hasilnya seperti ini. Ini cuma pemisalan ya, tapi jumlahnya karena ini cuma contoh ya. Jadi kalau secara keseluruhan di sini jumlah pekerjaan orang tua, jumlah orang tua yang ada di sini ini 100% ya. Kalau kita jumlahkan, jadi dari pekerjaan di sini ada berapa? Misalkan ada 20 orang tua, terus yang coklat di sini misalkan ada 8, maka 8/20 kali 100%, hasilnya seperti ini. Dan untuk menentukan besar sudutnya ini apakah lebih dari 90 atau kurang atau lebih dari 180, maka caranya sama dengan cara kita menentukan persentase, cuma perbedaannya bukan dikali 100% tapi dikali 360. Kenapa kok dikali 360? Karena sudut secara keseluruhan di sini, sudutnya lingkaran itu totalnya 360 ya. Untuk selanjutnya diagram garis atau diagram titik, ada yang menyebutkan diagram garis, ada yang menyebutkan diagram titik ya. Yaitu diagram garis atau diagram titik merupakan menampilkan data berupa garis penghubung titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Biasanya untuk menentukan atau membuat diagram garis atau diagram titik ini kita tentukan dulu seperti langkah-langkah cara pembuatan diagram lingkaran, cuma perbedaannya di sini tidak perlu kita cari persentasenya, tidak perlu kita cari sudutnya. Jadi kita tentukan, misalkan di sini warna baju kesukaan siswa di kelas 7A. Jadi yang warna kuning, misalkan di sini jumlah siswa di kelas 7 ini ada 20. Jadi yang suka warna kuning itu ada berapa, yang suka warna pink ada berapa, yang suka warna merah ada berapa. Jadi kita menentukan, misalkan warna kuning kebetulan di sini ada 3. Jadi ditarik ke atas, diluruskan dengan yang 3. Ini 3.
di pertengahan ini 3 ya. Di tengah ini 3. Jadi dikasih titik. Setelah itu yang warna pink, berapa yang suka warna pink? Ada 10. Maka tarik ke atas lurus dengan 10 titik. Yang warna merah ada berapa? Ada 12. Maka ditarik ke atas lurus dengan 12 dikasih titik. Nah, untuk selanjutnya setelah titik-titik, maka diberi biar kita jelas, maka ditarik menggunakan garis. Jadi dari titik yang warna kuning dari angka 3 di sini dari sampai dengan ke 10, maka dikasih garis penghubung pakai penggaris ya. Jadi dari titik ini ditarik ke titik ini, dari titik pink ditarik ke titik merah, dari titik merah ditarik garis ke titik biru, dari titik biru ditarik garis ke titik ungu, dan selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya, penjelasan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya, sekaligus nanti latihan soal ya. Pertama, kita memahami terlebih dahulu apa bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita lihat di sini ada tabel distribusi frekuensi. Kenapa tabel distribusi frekuensi? Karena di sini berupa interval ya. Datanya data kelompok ya, dengan satu kategori. Kategorinya di sini frekuensi ya. F1, F2, F3, F4, F5. Nah, cuma di sini ada kesalahan penulisan ya. F-nya ini menggunakan F kecil ya, F3, F4, F5. Yang benar ini seperti F1, F2 ya. Di sini data interval. Kita perhatikan kelas interval. Kelas interval di sini ada A sampai B, C sampai dengan D, E sampai dengan F. Jadi kelas interval pertama A sampai B. Kelas interval kedua C sampai dengan D. Kelas interval ketiga E sampai dengan F, dan seterusnya. Setelah itu kita tentukan ujung ya. Di sini ujung bawah, yaitu bilangan yang terdapat di sebelah kiri. Ujung bawah berarti bilangan yang terdapat di sebelah kiri. Berarti yang kiri ini A, C, E, G, I. Ini yang sebelah kiri. Jadi ujung bawah dari kelas interval di sini A, C, E, G, I. Tentunya kalau kita bicara ujung bawah, tentunya nanti juga ada ujung atas. Ujung atas berarti B, D, F, H, I. Ya. Jadi A di sini adalah ujung bawah kelas interval pertama. C ujung bawah kelas interval kedua, dan seterusnya. Kalau B ujung atas, nah makanya pembahasannya di sini ya. Ujung atas ini di sebelah kanan, makanya B, D, F, H, J ini ya. Jadi B ini adalah ujung atas kelas interval pertama. Jadi kelas interval pertama, kelas interval kedua, ketiga, keempat, dan kelima. F, nah di sini ujung atas kelas interval yang ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bicara batas bawah dan batas atas. Pertama kita pahami batas bawah. Batas bawah di situ, jadi yang kita bicarakan ujung bawah dikurangi ketelitian data yang digunakan. Jadi kita perhatikan di sini, kalau misalkan data yang kita gunakan itu tidak ada desimal, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada koma-koma ya, maka data yang ada di kiri, jadi ujung kiri, karena di sini batas bawah, maka ujung bawah dikurangi 0,5. Jadi misalkan di sini A dikurangi 0,5. Ini makanya disebut batas bawah kelas interval pertama. Terus batas bawah kelas interval kedua, maka C dikurangi 0,5. Kalau misalkan di sini menggunakan desimal, desimalnya per 10, 1,2 misalkan. Di sini 2,2, terus di sini 3,2. Maka kalau misalkan desimalnya menggunakan per 10, maka dikurangi 0,05. Ini ya, ini 0,05. Jadi langsung di bawahnya. Tapi kalau misalkan datanya di situ menggunakan desimal per 100, jadi kalau yang ini per 100, maka dikurangi dengan desimal per 1000, 0,005. Jadi A dikurangi 0,05 atau A 0 dikurangi 0,005. Tapi kebetulan di sini pada umumnya kita tidak menggunakan desimal, sehingga kita langsung menggunakan 0,5. Ini batas bawah. Jadi ujung bawah dikurangi 0,5. Tapi kalau batas atas, nah di sini ini kelanjutannya ya. Batas atas, maka ujung atas ditambah 0,5. Ya, ujung atas ditambah 0,5. Atau kalau misalkan menggunakan desimal per 10, maka dikurangi B dikurangi 0,005. Ini ya, seperti caranya sama dengan yang tadi ya.
Jadi kalau batas atas berarti ujung atas ditambah. Tapi kalau batas bawah, ujung bawah dikurangi. Dikurangi berapa? Sesuai dengan yang ada di tabel ini. Kalau tidak mengukurkan desimal, maka dikurangi 0,5. Ya, di sini. Jadi D ya, D ditambah 0,5, maka D ditambah 0,5 itu merupakan batas atas kelas interval kedua. Ini kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, setelah itu kita pelajari juga titik tengah ya. Tanda kelas adalah data ujung bawah ditambah ujung atas dan dibagi 2. Nah, contohnya ini. Titik tengah berarti kan tengah-tengah. Kalau kelas interval pertama berarti tengah-tengahnya A dan B ini di sini. Jadi caranya gimana? A tambah B dibagi 2. Terus titik tengahnya kelas interval yang kedua, C dan D di sini gimana caranya? C ditambah D dibagi 2. Gitu ya, dan seterusnya. Panjang kelas. Nah, sekarang kita melihat panjang kelas. Bagaimana cara menentukan panjang kelas? Kita harus tahu panjang kelas itu apa. Panjang kelas adalah jarak atau selisih ujung bawah dengan ujung atas. Ya. Selisih ujung bawah dengan ujung atas. Jadi maksudnya selisih antara kelas interval yang sekarang dengan yang sebelumnya atau dengan sesudahnya. Jadi kalau yang digunakan yang mau dihitung, kita ambil contohnya di kelas interval ke-1, maka jaraknya terhadap kelas interval kedua. Jadi kalau dari kelas interval kedua, jaraknya ke kelas interval ketiga. Dari kelas interval ketiga, jaraknya ke kelas interval keempat. Dari kelas interval keempat, jaraknya atau selisihnya ke kelas interval kelima. Maka kalau kita gunakan yang di depan, menggunakan ujung bawah, maka jaraknya antara A dan C. Maka caranya gimana? C dikurangi A. Kalau misalkan menggunakan ujung atas, maka kita lihat mau pakai yang mana. Misalkan yang 1 dan 2, maka kalau yang 1 ini B, yang 2 ini D, maka D dikurangi B. Kalau batas bawah batas atas, maka contohnya di sini. Nah, ini. Misalkan E, 0, E dikurangi 0,5 dikurangi ya. E dikurangi 0,5 dalam kurung dikurangi C dikurangi 0,5. Mengukurkan batas atas, contohnya 1,2 ini baris 1,2 B ya di sini. Maksudnya jaraknya B dengan D, maka D ditambah 0,5 dikurangi B kurangi 0,5 dan seterusnya. Biar Anda gampang nanti kalau mengerjakan soal, jangan ambil yang pusing, maka cukup Anda hitung dari kelas interval pertama dan kelas interval kedua, kita gunakan ujung bawah atau ujung atas. Jadi kalau ujung bawah, maka C kurangi A. Kalau ujung atas, maka D kurangi B. Seperti itu. Biar tidak bingung ya. Cara menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Caranya seperti apa? Ada langkah-langkahnya. Ada secara sistematis. Jadi tadi disampaikan penyajian data di situ disusun secara sistematis, mengikuti langkah-langkah atau ada aturannya ya. Tidak langsung jadi data 50%, 20% dengan sudut sekian, tidak seperti itu. Jadi yang pertama kita menentukan menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu tentukan nilai terendah dan tertinggi. Kenapa kita menentukan nilai terendah dan tertinggi? Tentunya kalau Anda mencari data terdiri dari banyak data. Ada misalkan nilai siswa ada yang 70, ada yang 50, ada yang 40, ada 30, ada 90, ada yang 100. Maka biar Anda tidak bingung, nanti tentukan nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa. Kenapa Anda menentukan nilai terendah dan tertinggi? Tujuannya agar range itu rentang ya, agar range data diketahui dan mempermudah perhitungan frekuensi setiap kelas. Setelah Anda tentukan nilai terendah dan tertinggi, maka tentukan range-nya atau rentang atau jangkauannya. Cara menentukan range berarti nilai tertinggi, maaf ini ya tulisannya, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Setelah Anda menentukan ini, maka tentukan banyaknya kelas. Biasanya Anda menggunakan pembulatan ini ya. Tentukan banyaknya kelas, Anda bisa menggunakan aturan Stark ya. Banyaknya kelas berarti sama dengan ya 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya data secara keseluruhan ya. Jadi banyaknya kelas yaitu
sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Setelah itu, setelah diketahui banyak kelas, maka tentukan panjang atau lebar kelas interval. Ya. Panjang atau lebar kelas interval, jadi jaraknya antara interval yang sekarang dengan yang berikutnya. Jadi misalkan kita gunakan yang satu, maka jaraknya terhadap kelas interval kedua. Kalau kita gunakan kelas interval yang kedua, maka jaraknya ke kelas interval ketiga. Ya, kita lihat ini panjang kelas. Ya, panjang kelas di sini berarti jaraknya C ini ke A. Jadi C dikurangi A, E dikurangi C, atau D kurangi B. Seperti itu ya. Jadi menentukan panjangnya itu. Setelah itu tentukan nilai ujung kelas bawah interval. Jadi ujung bawah Anda tentukan. Biar Anda tidak bingung, nanti biasanya ambil nilai yang terendah saja. Jadi kalau misalkan nilai terendahnya itu 35, maka 35 itu yang dijadikan acuan, jadikan patokan di sini. Ya. Tapi kalau Anda sebenarnya boleh tidak menggunakan nilai terendah, boleh dikurangi, misalkan nilai terendahnya 35, Anda gunakan 31, tidak masalah. Tapi yang penting, kalau Anda menggunakan interval, di dalam penggunaan interval di situ masih ada data yang masuk, ada frekuensi, ya, masih ada data yang masuk ke sini. Ya, kalau di sini misalkan data terendahnya 35, tapi Anda menggunakan 31 sampai dengan 40 misalkan. Tapi di sini masih ada, misalkan ada 1 orang atau 2 orang, itu boleh. Tapi kalau seandainya di sini 0, jangan sampai menggunakan data interval itu. Ambillah data yang terendah saja. Ya. Ini, nilai terendah. Ya. Sekarang kita latihan pada contoh. Ya. Biar tidak bingung, ada data di samping, ya. Di sini ada data nilai ujian yang sudah diurutkan. Kebetulan di sini sudah diurutkan dari nilai terendah sampai dengan tertinggi. Susunlah data di samping ke dalam A. Tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, yang B. Diagram batang. Yang C. Diagram lingkaran. Nah, yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Kita harus mengikuti langkah-langkah seperti yang di atas. Yang pertama, tentukan nilai terendah dan tertinggi. Nilai terendahnya itu 35, karena di sini 35, ya. Karena ini sudah urut, ya. Jadi gampang menentukannya. Setelah itu tertingginya 99. Setelah itu tentukan ring atau rentangnya. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu 99 dikurangi 35 sama dengan 64. Ya, jadi sampai sini nilai terendahnya 35 ini, nilai tertingginya 90. Untuk menentukan ring, maka nilai tertinggi di sini dikurangi nilai terendah. Ya. Ini. Untuk yang ketiga, tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas kita menggunakan rumus, yaitu 1, ya, ini rumus ini ya. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya di sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arahnya yang ke kiri, ini yang ke kanan ada 10. Terus yang ke bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 kali 8 berarti 80. Nah, ini betul ya. Jadi log 80. Kita cari pakai kalkulator, log 80 itu berapa, kalikan dengan 3,3 ditambah 1. Jadi didapatkan hasil 7,28. Kita bulatkan. Nah, karena di sini 2 tidak sampai dengan 5, pembulatan seperti yang minggu kemarin kita belajar tentang pembulatan dan notasi sigma. Karena di sini tidak sampai dengan 5, maka penulisannya yang di depan tidak perlu ditambah. Cukup ditulis depannya saja. Kecuali di sini 5 ke atas, dari 5 sampai ke atas, maka di sini berubah menjadi 8. Nah, setelah itu kita tahu banyaknya kelas, ternyata di sini ada 7 kelas. Mana yang dimaksud dengan kelas? Ya, ini yang dimaksud dengan kelas. Ini kelas interval 1, kelas interval 2, kelas interval 3, kelas interval 4, kelas interval 5. Yang tadi ada 7, berarti 6 ditambah 7. Ya. Setelah itu tentukan panjang kelas. Ya. Panjang kelas. Anda tentukan panjang kelasnya di mana? Panjang kelas yang ini. A ke C, jaraknya C, A ke C, jaraknya C ke E, atau B ke D. Ya, di sini. Maka ring ya 64 dibagi banyaknya kelas yaitu 7, berarti 9,14. Kita bisa menggunakan 9 atau bisa menggunakan 10. Kalau yang menentukan panjang kelasnya di sini terserah, bebas ya. Yang penting di sini datanya pasti menggunakan koma 9,14. Anda mau pembulatan, mengikuti rumus pembulatan, berarti ini cukup 9. Atau kalau Anda merasa takutnya data tidak ada istilah, ada data yang tidak masuk, tidak tercover ini panjang kelas di sini, maka kita gunakan di atasnya 9, maka bisa gunakan 10.
Yang penting tidak jauh beda dari 9 dan 10. Jadi kuncinya di sini bisa 9 atau bisa 10. Kalau 8 tidak mungkin karena datanya ini. Kalau 11 tidak mungkin ya. Karena di sini 9 lewat. Jadi bisa 9 bisa 10. Kalau di sini yang saya ambil contohnya ini diambil data 10. Jadi di sini saya ambil 10. Saya naikkan di sini ya. Karena di sini sebenarnya penentuan panjang kelas itu bebas, cuma kita tetap menggunakan rumus, tetap acuannya di sini ya. 9,14 bisa ditarik ke atasnya atau tetap 9 ya. Yang saya ambil itu 10 ya. Kita perhatikan setelah ambil 10, tentukan batas bawah atau ujung bawah ya. Kita tentukan ujung bawah kelas interval ya. Bukan batas tapi ujung bawah ya. Ujung bawah di sini ya penentuan nilai batas bawah atau ujung bawah yang ditentukan ya. Jadi di ini mau menentukan yang ini ya. Yang ini ini. Kalau saran saya gunakan langsung nilai terendah. Tapi kalau Anda mau menggunakan di bawahnya di situ tidak masalah. Yang penting datanya tetap ada di sini. Yang tercover di frekuensinya tetap ada ya. Contohnya di sini. Nah, ini penentuan nilai batas bawah kelas bebas saja asalkan nilai terkecil masih masuk ke dalam kelas tersebut. Yang penting nilai terkecilnya ini masih masuk. Mau pakai 20 tidak masalah. Yang penting data 35 ini tetap masuk ya. Nilai terendah atau terkecil 35, nilai terkecil bisa dijadikan batas bawah atau maksudnya ujung bawah ya. Ujung bawah kelas interval atau bisa juga diambil 31 kalau Anda biar tidak bingung atau biar tidak ragu-ragu 35 ambil di bawahnya tidak masalah 31 asalkan di sini nilai terkecil 35 ini maksudnya ya nilai terkecil masih masuk ke dalam kelas interval yang sudah disiapkan ya contohnya seperti ini. Nah, dapat ditentukan banyak kelas itu ada 7 berarti A ke B, C ke D, nah itu ada 7 ya. Terus panjang kelasnya ada 10, jadi jaraknya A ya. Di sini jaraknya C ke A ini ada 10. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ini 30 ditambah 10 maka di sini 40. Ya. Kalau di sini 40 maka di sini 50 dan seterusnya ya. Nah, di sini sudah kita masukkan ya. Jadi saya ambilkan 31 ujung bawahnya ya. Ujung bawah itu 31 maka karena di sini panjang kelasnya itu 10 maka 31 ditambah 10 berarti 41. Nah, ini jaraknya. Ini 31 41. 41 ditambah 10 51. 51 ditambah 10 61. 61 ditambah 10 71. 71 ditambah 10 81. 81 ditambah 10 91. Nah, setelah itu kita tentukan nilai yang di sini, nilai di atas. Karena di sini 40, tidak mungkin kita menuliskan 41 juga. Karena di sini 41, maka di bawahnya 41 berapa? Bawahnya 41 itu 40. Ya, di sini. Karena di sini kuncinya kita tidak menggunakan desimal, ya. Jadi kita menggunakan desimal, ya. Kalau tidak menggunakan desimal langsung dikurangi ya. Langsung 31 sampai 40, 41 sampai 50. Kalau kita sudah tahu di sini 40, maka 40 ditambah 10 karena di sini panjang kelasnya itu ada 10, 40 tambah 10 50, 50 tambah 10 60, 60 tambah 10 ada 70 dan seterusnya sampai 90 ditambah 10 itu 100. Nah, setelah kita tentukan ini ya, nilai ujian berarti ini interval nilai 31 sampai 40 kita hitung di sini. Nilai 31 sampai 40 ada berapa untuk menentukan ini? Maka kita masuk di sini. 31 sampai 40 berarti 35 masuk. 38 masuk, 43 tidak masuk karena apa? Lebih dari 40 ya. Maka ada 2. Sekarang kita tentukan 41 sampai 50. Ada berapa? 41 sampai 50. 41. Nah, 43 ini masuk. Terus 48 masuk, 49 masuk, 51 tidak masuk karena di situ batasnya sampai 50. Berarti 41 sampai dengan 50 itu ada 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu kalau Anda mau melengkapi datanya, biar Anda tidak bingung, menentukan batas kelas. Ya. Batas kelas, ya. Ada batas bawah, ada batas atas, ya. Batas bawah di sini, ya. Batas bawah di sini berarti ujung yang di sini dikurangi dengan 0,5. Kalau batas atasnya berarti yang di sini, yang di sebelah kanan ini ditambah 0,5. Karena di sini tidak menggunakan desimal.
Kalau menggunakan desimal per 10 maka dikurangi 0,05. Tapi di sini tidak menggunakan desimal, maka langsung 31 dikurangi 0,5, ya ini batas bawah. 40 ditambah 0,5, nah ini batas atas. Dan seterusnya. Setelah Anda selesai membuat tabel distribusi frekuensi, Anda menentukan diagram batangnya. Kalau diagram batang tidak perlu Anda membuat batas atas, batas kelas, batas bawah, batas atas, tidak perlu. Maka Anda langsung susunlah ke dalam diagram batang. Caranya seperti apa? Garis vertikal ini menunjukkan frekuensi. Jadi 0 sampai ke atas ini frekuensinya. Jadi jumlahnya itu ada berapa? Nah, sesuai yang di sini. Ini. Untuk garis horizontal itu nilai ujian. Makanya di sini dikasih penjelasan nilai ujian. Makanya nilai ujian 30 sampai 40 ada di sini. Terus 41 sampai 50 ada di sini. Terus 51 sampai 60 ada di sini. Dan ini penulisannya urut ya, dari kelas interval 1, kelas interval 2, kelas interval 3, kelas interval 4, kelas interval 5, 6 sampai dengan 7. Harus urut ya. Setelah itu, nah di sini kita lihat 31 sampai 40 ini tidak sampai dengan 5. Nah, di sini kalau kita lihat di tabel ini ternyata ada 2 ya. Seumpama bisa kita tuliskan di sini angka 2 di atasnya apa ini? Di atasnya persegi panjang ini ya, yang biru ini ya. Jadi 41 sampai 50 ini ada berapa? Ada 3. Kalau bisa di sini dituliskan 3 di atasnya. Terus 51 sampai 60 ada 5. Ya biar orang tidak bingung, maka dituliskan 5 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan Anda tidak sempat menuliskan, sebenarnya tidak masalah. Yang penting dilengkapi dengan tabel seperti ini. Biar orang lain membaca itu tidak mengira-ngira ya. Karena kita lihat di sini 61 sampai 70, ternyata di sini sudah ada nomor 4. 61 sampai 70 ada 13. Berarti kita lihat di sini ya. Iya, ternyata di sini tidak sampai 15 dan lebih dari 10. Berarti ini benar ya, 13 itu ya, diagram batang. Dan untuk selanjutnya kita membuat diagram lingkaran. Langkah yang pertama yaitu data yang didapat di atas, datanya sudah disusun dalam tabel distribusi tabel frekuensi, maka kita cari persentasenya untuk mengetahui nilai ujian 31 sampai 40 itu persentasenya berapa. Nilai ujian 41 sampai 50 itu persentasenya berapa. Gimana caranya? Caranya di sini F di sini jumlahnya di sini dibagi secara keseluruhan. Dibagi banyaknya siswa. Jadi nilai yang didapat di rentang atau kelas interval 31 sampai 40 ini ada 2 dibagi dengan 80 dikali 100%. Ini ya. Dikali 100% didapatkan 2,50%. Terus yang kedua, kelas interval yang kedua berapa persen? Maka 3 dibagi 80 dikalikan 100. Ini rumusnya di atas. Maka didapat 3,75 dan seterusnya. Ketika ini dijumlahkan dari atas sampai dengan bawah, ini jumlahnya harus 100%. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, begitu pula setelah itu kita sudah menentukan persentasenya. Jadi kelas interval 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7 kita sudah tahu, maka kita tentukan besaran sudutnya itu berapa. Caranya gimana? Caranya hampir sama dengan penentuan persentase. Cuma perbedaannya kalau persentase itu dikali 100%, tapi kalau yang di sini menentukan besaran sudut itu dikali dengan 360 derajat. Kenapa kok 360 derajat? Karena dalam satu lingkaran di situ isinya sudutnya secara keseluruhan itu 360 derajat. Makanya yang kedua di sini tentukan besaran derajatnya dengan menentukan besar sudut yaitu F dibagi N kali 360 derajat. Jadi F-nya di sini 2 dibagi 80 dikali 360. Sama caranya dengan menentukan persentase, cuma perbedaannya kalau dijadikan persentase itu dikali 100%, kalau yang dijadikan derajat dikali 360 derajat. Ya, jadi yang kedua, ketiga. Jadi kalau di sini dijumlahkan secara keseluruhan maka jumlahnya 360. Setelah Anda menentukan ini, baru Anda membuat diagram lingkarannya. Nah, ini. Jadi saya tentukan tadi di tabel ya. Ini kita lihat. Dan setelah itu jadi diagram lingkaran yaitu nilai 31 sampai 40 di situ ada 9 derajat ya. Kita lihat di sini. Nah, ini 9 derajat ya. Ini 9 derajat. Nilai 31 sampai 40
ada 9 derajat dan persentasenya 2,50 derajat, 2,50% atau 2,5%. Kita lihat di sini kebetulan penulisannya ada yang kurang di sini ya, 2,50% atau 2,5 sebenarnya sama ya. Di sini besarnya ada 2,5% dan sudutnya di sini ada besar sudutnya ada 9 derajat. Untuk yang kedua, nilai 40 sampai 50, 41 sampai 50 besar derajatnya ini agak besar, jadi 13,5 derajat. Jadi lebih besar daripada yang ini. Nah, maka persentasenya berapa di sini? Kita tentukan tadi menggunakan tabel kan, jadi 13,5 ini 13,5%. Nah, ini. Dan selanjutnya seperti ini. Yang ungu kita tentukan persentasenya berapa dan sudutnya berapa. Sudutnya besarnya di sini 22,5%. Kalau yang ini, ini yang paling besar ini 30% ini. 30% ini nilai 71 sampai dengan 80 ternyata persentasenya paling besar yaitu 130 derajat dan sudutnya paling besar ya. Sudutnya paling besar yaitu 108 derajat. Dari mana ya? Dari tabel ini. Ini ya. Sudutnya ini 108 derajat dengan persentasenya 30 derajat, 30%. Ini sudah. Nah, jadi langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Untuk yang ini juga 26,25% dari mana dan besar sudutnya dari mana? Dari tabel ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan tes formatif. Di sini ada data nilai ujian siswa, cuma tidak saya urutkan. Nah, tidak saya urutkan, silahkan Anda nanti kerjakan tugasnya. Yang pertama, susunlah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, susunlah ke dalam diagram lingkaran. Yang pertama ya, menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, ikuti langkah-langkah seperti contoh di atas. Contohnya di atas sudah ada. Maka yang pertama, tentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Coba kita lihat. Ini 10 tertinggi. Terendahnya berapa? Terendahnya ternyata ada 3. Nah, kita sudah tahu 3 dan tertingginya 10. Setelah itu kita diketahui log 42 karena di sini jumlahnya secara keseluruhan, jumlah siswa yang ikut ujian ini ada 42. Dari mana ya? 5 ini sampai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali 7, 42. Nah, log 42 kita tentukan ya 1,62. Silahkan Anda selesaikan sendiri. Mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikannya. Terus jika ada masalah atau Anda masih mengalami kebingungan tentang materi ini, silahkan Anda diskusikan di forum diskusi ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal yang kurang mengenai tentang materi atau kesalahan tentang penjelasan saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya menyadari bahwa saya ini manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.